Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai notasi Leibniz dan turunan tingkat tinggi ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke tujuan perkuliahan kita, silakan klik tombol like dan subscribe untuk my channel 83. Oke, terima kasih. Nah, tujuan perkuliahan kita, yang pertama mahasiswa dapat menentukan turunan dengan notasi Leibniz. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mencari turunan tingkat tinggi. Ya, jadi ada dua tujuan perkuliahan kita melalui video ini. Baik, kita akan lanjutkan ya mengenai notasi Leibniz. Pada gambar di bawah ini, ya, kita lihat dulu gambarnya. Tampak bahwa pertambahan sebesar delta X pada X menyebabkan pertambahan sebesar delta Y pada Y. Nah, sekarang perhatikan mana yang delta X dan mana yang delta Y. Jadi dari sini, dari titik pangkal 0,0 ini sampai di sini X, ini kita simbolkan dengan X. Kemudian yang mana deltanya? Jadi deltanya dari sini sampai dengan sini. Oke ya, jadi titik ini X plus delta Y, delta X. Nah, sekarang mana yang Y-nya? Y-nya di sini ya, perpotongan ini kan Y. Ini X, kemudian ini Y-nya, perpotongan di sini ya. Jadi ini Y, kemudian dari sini yang Ibu tunjukkan sampai dengan di sini ya, kita tarik garis di sini. Ini delta Y ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya. Delta X dan delta Y sudah Ibu jelaskan. Dengan delta Y sama dengan F X plus delta X minus Fx ya. Oke, kemudian kita bagi kedua ruas dengan delta X sehingga kita peroleh persamaan seperti ini ya. Oke, kalau ini kan ini gambar grafiknya. Ini gambar grafiknya sudah kita gambar. Nah, grafiknya ini menunjukkan Y sama dengan Fx. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan delta X. Jadi delta Y dibagi dengan delta X sama dengan Fx plus delta X minus Fx per delta X. Ini maksudnya kedua ruas dibagi dengan delta X. Oke, kita lanjutkan. Jika delta Y-nya mendekati 0, maka kalau delta Y-nya mendekati 0 seperti ini ya. Limit delta Y per delta X untuk delta X mendekati 0. Jadi ini bukan delta Y ya, ini delta X karena di sini kan delta X ya. Oke, ini ada kesalahan pada modulnya. Oke. Nah, kesalahan pengetikan saja. Sama dengan limit Fx plus delta X minus Fx per delta X untuk delta X mendekati 0. Perhatikan cara membaca limit dengan benar ya. Itu sama dengan F aksen X. Nah, sekarang perlu diingat kalau F aksen X itu lambang dari turunan ya. Kita menuliskan turunan itu F aksen X salah satunya. Oke. Kemudian Leibniz menggunakan lambang dy per dx ya, dy per dx untuk menyatakan limit delta y per delta x untuk delta x mendekati 0. Jadi yang memperkenalkan lambang turunan dy per dx ini itu Leibniz. Makanya ya, untuk penggunaan notasi Leibniz ini kita menggunakan dy per dx gitu ya. Jadi ulang ya, jika y sama dengan fx maka dy per dx itu sama dengan f aksen x ya. Jadi f aksen x ini menyatakan turunan, kemudian dy per dx itu menyatakan turunan, sama saja. Hanya saja kalau dy per dx ini yang menggunakan yang pertama kali itu Leibniz, makanya ya dy per dx ini dinyatakan dengan notasi Leibniz ya. Jadi salah satu tokoh ya ini Leibniz ini ya, tokoh dalam matematika. Oke ya, untuk perkenalan notasi Leibniznya sudah. Sekarang kita ke contoh penerapan notasi Leibniznya. Perhatikan contoh 1. Jika y sama dengan x pangkat 3 plus x, maka dy per dx atau turunan dari y, kita menggunakan notasi Leibniz ya, sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nih,
X pangkat 3 kalau kita turunkan 3X kuadrat. Kemudian X-nya kita turunkan menjadi 1. Nah, oke, ini contoh 1. Nah, ini sudah Ibu lingkari. Ini artinya turunan dengan menggunakan notasi Leibniz. Oke, sekarang kita ke contoh 2 ya. Contoh 2 ini turunan berantai ya. Pertemuan sebelumnya turunan berantai ada hubungannya dengan penggunaan notasi Leibniz. Perhatikan, jika Y sama dengan buka kurung X pangkat 3 plus X tutup kurung pangkat lagi dengan 10. Nah, di sini berarti kita menggunakan pemisalan Y sama dengan U pangkat 10. Kemudian di mana U-nya ini sama dengan X pangkat 3 plus X. Jadi kita buat pemisalan 2 ini. Kalau sudah benar pemisalannya, ya jawabannya ya mudah-mudahan benar ya. Maka dy per dx, berarti kita menurunkan y terhadap U. Notasi Leibniz-nya dy per du. Sekarang turunkan U terhadap X, berarti notasi Leibniz-nya du per dx. Nah, sekarang kita tinggal menurunkan U pangkat 10, kita turunkan 10 U pangkat 9. Kemudian X pangkat 3 plus E kita turunkan menjadi 3X kuadrat plus 1. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kembalikan saja U-nya apa ya. Jadi U-nya itu sama dengan X pangkat 3 plus E. Oke, sekarang 10 kita tuliskan kembali. Kemudian X pangkat 3 plus X-nya tetap di dalam kurung, pangkatkan 9 dikali 3X kuadrat plus 1. Jadi inilah turunan dengan menggunakan notasi Leibniz ya. Ini maksudnya ya, menggunakan notasi Leibniz. Kemudian ini hubungannya dengan turunan berantai. Oke ya, silakan dipahami. Kita akan lanjut ke turunan tingkat tinggi. Diberikan sebuah fungsi f, kita turunkan jadi f aksen ya, yang juga merupakan fungsi. Dari f aksen dapat kita turunkan menjadi f aksennya 2 ya. Artinya turunan dari f aksen 1 ini. Ini disebut dengan turunan kedua ya. Nah, kemudian dari turunan kedua, f aksennya 2 ini, di turunan kedua, kita dapat memperoleh turunan ketiga dari f ya, yakni nih ya, f ini aksennya ada 3 atau sama dengan turunan dari f aksen 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini 1 turunan pertama, kalau di sininya 2 turunan kedua, kalau di sininya 3 turunan ketiga. Itu yang mudah kita pahami. Turunan ke n ya. Dari y sama dengan fx dilambangkan dengan fn atau, nah ini ya. Ya, turunan tingkat tinggi simbolnya kalau turunan d ke n artinya d pangkat n y per dx pangkat n. Ini ya, masih berhubungan dengan notasi Leibniz juga yang kita gunakan, tapi untuk turunan tingkat tinggi ya. Oke, sekarang penulisan turunan. Nah, penulisan turunan harap diperhatikan ya. Jadi kalau turunan pertama penulisannya dengan menggunakan M aksen seperti ini, F aksen X. Kemudian kalau menggunakan penulisan Y, berarti Y aksen X. Kalau menggunakan penulisan D itu derivatif ya, dxy. Kalau menggunakan penulisan Leibniz itu dy per dx. Dan selanjutnya silakan dilihat dan dipahami ya. Ini jadi penulisan turunan itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Apapun simbolnya, pengerjaannya tetap sama ya. Oke, sekarang contohnya. Contohnya dari turunan tingkat tinggi. Y sama dengan 2x pangkat 5 minus x pangkat 4. Nah, sini kalau dy per dx artinya turunan pertamanya. Kemudian d kuadrat y per dx kuadrat ini turunan keduanya. Ibu kira untuk mencari turunan pertama dan turunan kedua tidak masalah ya, karena sudah kita bahas dari pertemuan ketiga ya. Sekarang sudah pertemuan ke-5. Jadi konsepnya sama ya. Hanya saja penulisan lambangnya saja ya, simbolnya. Nah, sekarang turunan kita kalau pangkat 3 seperti ini turunan ketiga ya. Turunan ketiga dari sin 2x. Kalau sin 2x kita turunkan 2 cos 2x. Ini turunan pertama. Turunan keduanya, kenapa min 4? Karena cos kalau kita turunkan itu min sin. Jadi min 2 kali 2 itu 4 sin 2x. Lanjut turunan ketiga, min 4
kalikan dengan 2 ini min 8, kemudian turunan dari sin itu cos 2x. Ini Ibu sudah jelaskan ya. Ini turunan berantai ya. Ini sin 2x ini turunan berantai. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga, turunan berantai juga dengan menggunakan notasi Leibniz. Di sini contohnya menggunakan turunan kedua yang ditanyakan. Jadi turunan fungsinya dulu ya, Ibu jelaskan fungsinya itu Y sama dengan 3X min 2 di dalam kurung semua tutup kurung pangkat 5. Kalau turunan pertama berarti 5. Kemudian 3x min 2 pangkatnya 4 dikalikan dengan 3. Kenapa kalikan dengan 3? Karena pada turunan berantai sudah Ibu jelaskan ya. Caranya disimak kembali ya. 3x min 2 ini kita turunkan juga. 3x min 2 kalau kita turunkan itu menjadi 3. 5 kali 3 itu 15. Kemudian 3x min 2 pangkat 4. Dan selanjutnya turunan kedua juga sama. Kenapa 15 kali 4? Ya karena di sini 5 kali 3 kan 15 di sini ada ya 15 dikalikan dengan 4, kemudian 3x min 2 nya tetap, pangkatnya berkurang menjadi 3 dikalikan 3 juga. 3 ini dapat turunan dari 3x min 2 ya. Oke, 15 kali 4 kali 3 itu 180 dikalikan buka kurung 3x min 2 tutup kurung pangkat 3. Oke, ini aturannya sama dengan turunan berantai, hanya saja simbolnya yang berbeda, kita menggunakan notasi Leibniz. Oke ya, sekarang contoh penerapan turunan tingkat tinggi ya. Bila turunan pertama mempunyai interpretasi fisika, kecepatan sesaat, maka turunan kedua secara fisis dapat diinterpretasikan sebagai percepatan sesaat yang mengatur laju perubahan terhadap waktu. Nah, ini penerapannya. Sekarang contohnya. Sebuah titik bergerak sepanjang garis koordinat mendatar. Sedemikian sehingga posisinya pada saat T dinyatakan oleh, nah jadi ini posisinya pada saat T ya, di mana T S diukur dalam meter, kemudian T di dalam detik. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan V, kecepatan itu turunan pertama dari jarak ya, dari jaraknya. Jadi kita turunkan saja T pangkat 3 minus 12T kuadrat plus 36T min 30 ya. Kita turunkan di sini menjadi 3T kuadrat min 24T plus 36. Kemudian A-nya itu percepatan. Percepatan artinya kita menurunkan S ya, turunan dari S ini turunan keduanya. Kalau turunan keduanya ya berarti kita boleh menurunkan yang 3T kuadrat ini ya. Sama saja ya, turunan kedua ini turunan pertama, ini turunan keduanya. 3T kuadrat kalau kita turunkan menjadi 6T, kemudian min 24T itu kita turunkan min 24. Oke ya. Sudah Ibu jelaskan semua mengenai notasi Leibniz dan turunan tingkat tinggi ya. Baik, ini untuk tugas yang ada 2, semuanya menggunakan turunan menggunakan notasi Leibniz ya. Tugas 1 dan tugas 2. Oke ya, semoga videonya bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.